Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdah, salatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala nabi hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim tasliman. Khususan laharatul ma'azzam wal karam ikut agung para sahabanam Sayyidi Syekh Sahibul Fatah Jarifin radhiyallahu anhu. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu ikhwan akhwat saudara yang berbahagia, kenapa sih kita belajar zikir di TKN Suryalaya bimbingan Pangarsa Abah Anom? Apakah untuk kepintaran, untuk kekayaan? Kita ber-TKN itu untuk jabatan, untuk kesaktian, atau untuk mendapatkan pengalaman mistik, untuk bisa neropong, bisa meramal, bisa melihat rahasia badan, bisa membelah badan, bisa melipat jarak, bisa mendengar jarak jauh, macam-macam ya. Karena ada sebagian orang, Ustaz, saya udah sering zikir, khotamah, manakiban. Saya pun udah sering riadoh, macam-macam. Bahkan riadoh khusus, mandi kemanusiaan, saifi, kemalekatan, melek, macam-macam ya. Saya pun sudah duduk diam tawajuh selama 1 jam. Tapi kok rasanya hambar, kok sepertinya biasa-biasa saja, kok kayak nggak ada perubahan. Maka seringkali saya akan memberikan jawaban. Bapak Ibu coba perhatikan ucapan. Apakah semakin baik? Perbuatan. Apakah semakin soleh? Pikiran. Apakah semakin positif? Pikiran tidak mudah curiga, berburuk sangka, dongkol, dengki. Apakah batin itu mudah marah? Di dalam batin itu ya. Apakah batin itu tidak angkuh, tidak sombong batin itu? Maka bila ucapan menjadi semakin lebih baik, perbuatan menjadi semakin soleh, pikiran batin kita menjadi semakin positif, setelah kita berzikir, setelah kita bertarekat, maka itu pertanda bahwa apa yang kita lakukan selama ini di dalam amaliyah tarekat itu telah membuahkan hasilnya. Jadi kita berzikir itu tidak sia-sia. Apabila ada perubahan pada ucapan, perbuatan, dan pikiran, semakin baik, semakin positif, berarti ada hasil dari zikir yang kita lakukan itu. Maka mari kita bertanya, apa sesungguhnya tujuan kita, niat kita di dalam bertarekat itu? Jadi tujuan kita bukan untuk kesaktian, bukan untuk karomah. Kesaktian yang tertinggi itu adalah ketika kita hudur batin kita, ketika kita mampu secara otomatis mengendalikan ucapan, perbuatan, dan pikiran. Inilah kesaktian yang sesungguhnya. Adapun kesaktian dalam bentuk karomah ala maratibir rahbaniyah, ya seperti bisa terbang di udara, bisa neropong, bisa melihat rahasia badan, macam-macam ya. Nah, ini bukan kesaktian yang sesungguhnya di dalam tarekat. Karena karomah seperti ini sangat rendah bila tidak hati-hati. Justru karomah-karomah yang seperti ini akan membuahkan keangkuhan dan kesombongan. Karena itu di TKN Suryalaya pada khususnya, karomah seperti ini berdasarkan informasi sebagian sesepuh itu cenderung ditutup oleh beliau Pangarsa Abah Anom. Tidak dibuka karomah-karomah dalam bentuk yaitu karomah ala maratibur rahbaniyah tadi. Ditutup supaya ikhwan ini tidak angkuh, tidak sombong. Karena kan kalau kita lihat ikhwan kita ini, wah banyak sekali yang sudah riadoh, bahkan riadoh khusus. Tetapi tidak begitu terlihat kesaktian mereka. Melainkan hanya beberapa orang yang ditugaskan saja. Jadi yang ditugaskan. Jadi ditutup karomah itu. Supaya kita tetap lurus di jalur keimanan. Supaya keimanan kita ini tidak tergadai. Khawatir nanti terjebak dalam keangkuhan dan kesombongan. Seperti ikhwan kita, sudah banyak yang sudah dapat saifi Hizbul Yaman, mandi kemanusiaan, melek. Ini kan amalan-amalan dahsyat kemalekatan. Kemalekatan ini dialog kubur. Tetapi ikhwan yang sudah mendapatkan kemalekatan tidak bisa dialog kubur. Khawatir, angkuh, dan sombong. Saifi Hizbul Yaman juga sudah dapat saifi, tapi tidak bisa apa-apa. Padahal kalau kita baca karomah daripada saifi Hizbul Yaman itu luar biasa. Ada ikhwan kita kecewa dengan tarekat dan dia sudah dapat saifi Hizbul Yaman, dia keluar. Wah, dia jadi dukun sakti mandraguna. Karomah saifi Hizbul Yamannya berfungsi karena dia sudah keluar dari tarekat. Tetapi kan siapa khodam yang
menduduki Syekh Hizbul Yamannya. Kalau sudah lepas tangan Syekh Mursyid, berarti bukan Syekh Mursyid lagi yang mengendalikan Syekh-nya itu. Karena memang sangat rendah yang namanya karamah ala maratibir rahbaniyah itu. Maka di dalam kitab Sirrul Asrar, Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani di dalam pasal 1 itu menjelaskan bahwa karamah itu adalah aib yang memalukan, dan beliau juga Pengarsa Abah Anom juga menjelaskan seperti itu di dalam kuliah beliau. Dan dilihat dari perspektif maqam kewalian, Tuan saya menjelaskan ada 1000 maqam kewalian, dan karamah ala maratibir rahbaniyah ini maqam 1, menjawaza minha nalal baqi wa illa fala. Bila dia mampu melewati maqam 1 ini, maqam karamah ala maratibir rahbaniyah tadi, maka dia akan mendapatkan sisa maqam kewalian yang 999. Jadi luar biasa sekali Pengarsa Abah Anom. Ditutup karamah supaya para murid naik ke maqam kewalian yang lebih tinggi dari maqam karamah ala maratibir rahbaniyah. Jadi sesungguhnya kesaktian di dalam tarekat sufi itu adalah hudurul qalbi ma Allah, tetapnya batin kita di kekinian kita, yang istilah lainnya disebut dengan baqa billah. Inilah kesaktian yang sesungguhnya. Bahkan ketika seseorang sudah baqa billah, sudah mendapatkan tajalli yang sempurna, wah ini lebih-lebih dari karamah. Seperti karamah tetapi bukan karamah. Tetapi ya, untuk orang awam memang pengertiannya karamah, tetapi sebetulnya bukan karamah, tetapi tajalli yang sempurna. Seperti kita baca di dalam Manqabat Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, kan banyak karamah. Itu istilah untuk memudahkan kita orang awam. Kalau kita lebih dalam lagi membahas karamah-karamah Tuan Syekh, itu bukan karamah sesungguhnya. Karena karamah itu maqam 1, sangat rendah. Itu merupakan tajalli yang sempurna. Kan ada di dalam hadis kursi ya. Ada juga saya jelaskan perihal tajalli ini sebelumnya juga di episode Syekh Mursyid. Tajalli yang sempurna, mulutnya menjadi mulut Allah, tangannya tangan Allah, pikirannya pikiran Allah. Nah, ini tajalli yang sempurna. Wah, lebih sakti daripada karamah tadi. Tapi yang terpenting daripada kesaktian di dalam tarekat itu ya hudurul qalbi ma Allah. Dengan hudurul qalbi maka otomatis kita mampu mengendalikan ucapan kita, perbuatan kita, dan pikiran kita. Maka di dalam tanbih misalnya disebutkan kehadiran sinamedal tina kesucian, kebaikan yang merupakan refleksi atau pantulan dari hati yang bersih, jiwa yang suci. Sehingga dengan bersihnya hati, maka akhlak pun menjadi benar-benar mulia pada ucapan, perlakuan, juga pikiran atau batin kita. Inilah karamah yang sesungguhnya, kebaikan akhlak. Akhlak yang mulia pada ucapan, perbuatan, lebih-lebih pada pikiran. Karena itu sekali lagi Bapak Ibu, apa niat kita? Motif kita bertarekat ini untuk kesaktian atau untuk perubahan diri kita? Ucapan kita, perbuatan kita, batin kita, pikiran kita. Nah, mari kita sama-sama introspeksi diri ke dalam ya Bapak Ibu. Karena itu Bapak Ibu sekalian, materi-materi Tipot Channel ini dibangun sebetulnya agar kita sama-sama belajar ke dalam, bukan keluar. Kita belajar mengenal hakikat diri kita yang sesungguhnya, diri kita yang ruhaniyah. Kenapa? Karena dengan mengenal diri akan mengenal Allah. Artinya hanya dengan mengenal diri itulah kita bisa berakhlak yang mulia, akhlak tanbih tadi. Jadi akhlak yang muncul dari kesucian jiwa, akhlak spiritual, bukan akhlak yang muncul karena kita hafal tanbih, karena kekuatan intelektual kita, karena motivasi intelektual lalu kita mengamalkan tanbih. Tidak, kuncinya itu adalah kehadiran sinamedal tina kesucian, akhlak yang muncul dari bersihnya hati. Maka mau tidak mau kita perlu alat yang hebat, yaitu zikir. Jadi alat yang hebat yang sudah diberikan kepada kita, yang ini merupakan asyaddut ta'tsiran, alat yang akbar, yaitu zikir jahar dan zikir khafi. Nah, inilah sebetulnya misi utama Tipot Channel ini. Bagaimana kita menguatkan alat yang sudah diberikan kepada kita, yaitu zikir jahar dan zikir khafi. Sehingga dengan zikir jahar dan zikir khafi itu akhlak menjadi mulia, baik pada ucapan, perbuatan, juga pikiran. Karena itu saya sangat menyayangkan ada komentar-komentar yang menurut saya kurang pantas, menilai sesuatu tetapi belum betul-betul mengerti sesuatu itu.
Maka kata Imam Al-Ghazali, membantah suatu paham sebelum mengetahui hakikat paham itu merupakan bantahan yang serampangan saja. Jadi silahkan dalami dulu materi-materi di Tipot ini, baru memberikan komentar ya. Ada yang menganggap Tipot itu sesat katanya, sudah keluar dari TKN, macam-macam komentarnya. Saya sangat sedih sekali ya Bapak Ibu sekalian. Padahal seharusnya kita bersyukur dengan kehadiran Tipot ini untuk menguatkan amaliyah keTKN kita, agar jalan spiritual kita itu lurus di jalan yang lurus. Tidak hanya untuk orang lain sebetulnya, justru untuk diri saya sendiri ya Bapak Ibu. Karena dengan Tipot ini saya semakin mendalami kalam-kalam beliau, Pak Sahabat Anom. Kita sama-sama menguatkan moto beliau, ilmu amaliyah, amal ilmiah. Masya Allah Bapak Ibu ya, semakin kita mendalami kalam-kalam beliau, wah semakin banyak hal yang tak terduga yang akan kita temukan. Kitab Miftahul Sudur, Masya Allah, kita bertarekat ya, berguru ke Sahabat Anom. Kitab Miftahul Sudur hampir tidak terjelaskan, hampir tidak terbahaskan. Kita mencari referensi ke sana kemari, merujuk ke kitab ini, ke kitab itu. Sementara karya beliau sendiri, kitab Miftahul Sudur, hampir terabaikan. Maka tidak heran banyak materi-materi di Tipot channel ini seperti aneh, seperti tidak ada dasarnya, ya mungkin kita jarang dengar. Padahal ada penjelasannya di dalam kitab Miftahul Sudur. Hanya saja memang karya beliau ini tidak mudah dipahami apabila pendekatannya hanya intelektual. Maka kata Tuan Syekh Abdul Qadir, fatlub al-fahma birriyadah an-nuraniyah. Kita harus menjemput pengertian dengan amaliyah juga, dengan riyadah. Dan yang paling utama itu adalah amalan tertinggi di TKN, yaitu amaliyah tafakkur. Nah, tafakkur atau meditasi tawajuh kadang-kadang saya menyebutnya ya. Nah ini kalau tidak mengerti bisa sesat juga nanti saya. Wah sesat tuh Ustaz Teten itu. Kenapa? Apaan tafakkur kok dimasuk-masukkan di dalam ajaran TKN? Nah ini kita jarang dengar. Padahal kalau kita bergaul dengan para sesepuh dahulu, nah itu di masa pengersa Abah Sepuh dan di awal kemursyidaan pengersa Abah Anom, wah istilah tafakkur ini sangat terkenal sekali, yaitu amaliyah dari subuh ke isyraq. Sekarang tawajuh ya istilahnya. Isinya apa? Zikir hobi. Kita zikir hobi, duduk dari setelah zikir jahar itu sampai ke isyraq, ya kira-kira 40 menit. Nah ini makanya saya sebutkan di video saya sebelumnya itu, ini sunnah mursyid yang terabaikan. Sudah jarang orang memelihara sunnah mursyid ini. Kenapa hilang? Kan aneh ya. Amaliyah tertinggi yang ini merupakan kunci kemursyidaan, kok jarang kita ketahui. Bahkan kita menganggap asing tafakkur itu. Ya karena mungkin tafakkur kita artikan hanya aktivitas intelektual. Padahal di dalam tasawuf, di dalam TKN, dan itu dijelaskan oleh beliau juga pengersa Abah, wa tafakkur itu adalah tawajuh, ilmu untuk menetapkan batin, untuk menetapkan pikiran. Nah jadi kalau tafakkur intelektual memperbanyak premis-premis pikiran, kalau tafakkur spiritual itu menetapkan. Maka tafakkur itu artinya apa? Ta'ammul, artinya apa? Tasabbut. Tuhan saya menyebutnya ilmu tauhid. Tauhid itu wahada yuwahidu, mentauhidkan, mensatukan, mengkonsentrasikan, memfokuskan batin. Wah ini ilmu yang luar biasa sekali, ilmu tertinggi di TKN, ilmu tafakkur. Nah kalau tidak mengerti, hanya berdasarkan informasi yang berkembang, makanya muncul informasi, wah sesat ini Tipot tafakkur. Ya Bapak Ibu sekalian, ada ya Bapak Ibu, di dalam kuliah beliau juga ada penjelasan mengenai ilmu tafakkur ini. Dan beliau Pak Sahabat Anom menjelaskan 3 garis tafakkur yang dijelaskan oleh Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani di dalam kitab Sirrul Asrar. Bahkan juga salah satu keluarga beliau Pak Sahabat Anom, ketika saya mempertanyakan apa yang beliau lakukan di kamar khalwat beliau di Masjid Nurul Asrar di Pondok Pesantren Suralaya ya. Nah itu ternyata beliau pernah juga bertanya perihal ini kepada Pak Sahabat Anom. Ketika pengersa di kamar khalwat, apa sih yang pengersa lakukan di dalamnya? Pengersa Abah Anom menjawab, aduh Abah oke nuju diajar tafakkur. Nah jadi tafakkur yang beliau gunakan gitu ya Bapak Ibu sekalian. Nah ini tafakkur. Jadi ada ya istilah tafakkur, cuma tidak populer karena para mubalik mungkin ya tidak mempopulerkan tafakkur dan amaliyah tafakkur ini dari subuh ke isyraq.
Orang banyak mengejar amalan-amalan hikmah, Sayyid Yaman, mandi kemanusiaan. Padahal amalan tarekat yang sesungguhnya, zikir jahar dan zikir hobi, dan zikir hobi itu nanti dikuatkan melalui tafakkur atau tawajud, itu seperti kurang mendapatkan perhatian. Sibuk mengejar-ngejar kesaktian, mengejar-ngejar ilmu hikmah, tapi kita kadang-kadang lupa dengan yang terpenting di dalam ajaran TKN, ya, ilmu tafakkur ini, zikir hobi, ya. Kemudian juga tujuan zikir. Nah, Bapak Ibu, apa tujuan zikir? Mana referensinya? Mana dalilnya? Wah, tujuan zikir itu untuk kesaktian. Kan tidak ada dalilnya. Tujuan zikir itu bisa neropong, bisa melihat gaib. Tidak ada referensinya. Nah, padahal beliau menjelaskan di dalam kitab Miftahus Sudur. Wah, kalau kita pegang dua tujuan ini, kita akan paham perjalanan zikir itu loh Bapak Ibu sekalian. Apa kata beliau? Pertama, zikir itu bertujuan untuk membersihkan goplah di batin kita. Pernah ngalami ngablung ngacaprak ngalir ngidul, pikiran kita kesana kemari. Nah, ini tujuan utama, tujuan pertama dari kita belajar zikir, untuk membersihkan goplah. Nanti ada istilah bahasa Inggrisnya itu, dalam istilah Inggrisnya itu mindlessness, mind wandering. Nah, jangan tertipu dengan istilah yang saya gunakan ya Bapak Ibu. Ini untuk memudahkan pengertian. Wah, mindlessness nggak ada itu di dalam TKN. Nah, ini untuk memudahkan pengertian kita. Karena kalau banyak istilah, sebagian orang yang belajar psikologi, belajar neuroscience, orang-orang yang suka meditasi, itu semakin mudah untuk memahami apa yang disebut dengan goplah yang berbahasa Arab ini. Kemudian yang kedua, tujuan zikir itu adalah dawamu huduril qalbi ma'allah. Ini rumit sekali. Hudur inilah merupakan puncak dari tujuan zikir. Dawamu huduril qalbi ma'allah. Wah, ini dikupas, ini luar biasa, nggak habis-habis lah istilah beliau ini. Ini ijaz istilahnya ya di dalam ilmu balaghah. Nanti saya akan menggunakan istilah hudur itu yang mungkin baqa billah, mindfulness. Nah, jangan pelak disesatkan karena saya menggunakan istilah-istilah Inggris dalam hal ini ya. Itu sebetulnya untuk memudahkan pengertian. Jadi orang paham, oh mindfulness. Kalau orang yang mengerti mindfulness, dia mengerti hudur itu apa. Karena banyak dikaji di dalam psikologi, di dalam ilmu-ilmu kejiwaan ya Bapak Ibu sekalian. Kita kan open minded ya, terbuka namanya tarekat itu ya. Moderasi dalam istilah lainnya. Nah, ini tujuan yang terpenting di dalam belajar zikir itu. Dawamu huduril qalbi ma'allah. Nanti hudur dikaji lagi. Allah, hakikat Allah dikaji lagi. Karena jangan sampai Allah itu terjebak pada gambaran-gambaran imajiner, terjebak ilusi. Wah, Allah itu gambarannya begini. Wah, ini berarti bohong. Karena kan sudah jelas Allah itu tidak tergambarkan. Allah itu tak termisalkan. Laisa kamitslihi syai' wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Tetapi Allah lebih dekat dari urat leher kita sendiri. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Apa itu Allah? Yang pasti tidak ada gambarnya. Tidak ada gambaran imajinasi. Tidak ada gambaran imajiner apapun tentang Allah. Tetapi kita harus hudur bersama Allah. Ini membingungkan. Hudur, katanya zikir hobi itu hudur. Nah, hudur itu apa? Zikir hobi. Nah, ini kurang pas. Dalam kalam-kalam beliau, zikir hobi itu adalah alat untuk hudur. Jadi bukan hudur. Zikir hobi itu alat untuk hudur. Maka kita bongkar hudur itu apa? Artinya kekinian. At present time, bahasa Inggrisnya presence. Nah, ini perlu kebijaksanaan bagi kita untuk memahami. Jangan kita mempertahankan pengertian-pengertian yang lama yang keluar dari makna kebahasaan. Dan memang uniknya ketika kita membaca kitab Miftahus Sudur dalam hal ini atau dalam kitab Surah Asrar, itu kita lebih mudah memahami kalam-kalam beliau itu apabila kita bebas dari makna istilah, kita menggunakan makna-makna lughah, makna-makna kebahasaan, makna-makna etimologisnya. Mudah. Hudurul qalbi, hudur itu kekinian. Ya udah, kita coba pahami kekinian makna kebahasaan ini. Insya Allah kita akan mudah memahami tujuan puncak daripada pembelajaran zikir. Nah, jadi kalau punya tujuan, jadi kalau kita paham dua tujuan ini kan enak ya. Ada ilusi, oh ini bukan tujuan aku belajar zikir. Jadi kita tidak terjebak dengan ilusi-ilusi yang kita temukan ketika kita sedang belajar zikir. Kita fokus pada tujuan dawamu huduril qalbi ma'allah. Maka kemudian kita tingkatkan kualitas zikir kita. Ada tahapan zikir lagi di sini. Zikir jahar, zikir khafit takallub, zikir khafit tawba, zikir sir. Nah, ini kan jarang terdengar oleh kita. Wah, nanti saya disesatkan lagi di sini ya.
Padahal ada di dalam pasal 5 kitab Miftahus Sudur. Ya, tetapi kita harus membongkarnya, mendalaminya, mengkajinya. Itulah tugas kita. Karena semakin berkembang zaman ini, semakin banyak istilah yang muncul, semakin memudahkan kita untuk mengungkap khazanah-khazanah yang terpendam selama ini. Yang dulu mungkin dianggap susah untuk dijelaskan, dulunya mungkin dianggap mistik, dianggap tidak rasional. Tapi dengan berkembangnya wawasan, dengan berkembangnya istilah-istilah untuk mengungkapkan simbol-simbol bahasa, dengan berkembangnya ilmu pengetahuan, maka kita lebih mudah untuk mengungkap rahasia-rahasia terpendam selama ini. Ya, sejak zaman Nabi banyak yang tidak terungkap, semakin banyak istilah yang muncul, semakin banyak yang terungkap. Ya, demikian juga pada masa penguasa Noh, mungkin belum banyak istilah yang muncul, tetapi sekarang zaman internet, globalisasi intelektual, maka makin banyak kita bertemu istilah, makin mudah kita untuk menjelaskan hal-hal yang selama ini dianggap mistik, tidak rasional, dan sebagainya. Nanti juga ada lapisan frekuensi hati, ada sadar, qalbu, fuad, syagab, lub, sir, ana. Nah, ini pun ada penjelasan di dalam kuliah beliau berdasarkan hadis kursi, yang informasinya itu diperoleh beliau dari Profesor Dr. Ahmad Sanusi. Jadi jangan dikatakan, oh ini tidak ada. Nah, kita ini tidak terbuka, kita merujuk ke yang lain. Coba kita bertahan ke kalam-kalam beliau, ke Miftahus Sudur. Dan yang paling direkomendasikan oleh beliau itu adalah kitab Sirrul Asrar. Coba kita dalami. Maka kita akan menemukan hal seperti ini. Termasuk masalah kemursyidaan itu juga. Tidak usah kita merujuk ke kitab-kitab yang lain. Lah, beliau sudah punya referensi. Ada kitab Miftahus Sudur, ada kuliah-kuliah beliau, ada Sirrul Asrar. Jadi lapisan-lapisan hati ini juga ada diungkapkan oleh beliau, dan tugas kita lah untuk menjelaskan lebih mendalam perihal lapisan-lapisan hati ini sehingga bisa kita terapkan di dalam amalia-amalia kita. Tujuannya adalah untuk supaya kita bisa mencapai tujuan daripada zikir itu tadi. Ada juga masalah sebagian ikhwan kita ya, Ustadz, ada tidak sih suluk dan muraqabah di TKN Suryalaya? Nah, ini masalah serius juga ternyata. Suluk dan muraqabah nggak sulit, nggak rumit. Rumit karena kita terjebak dengan makna terminologisnya. Maka saya jawab, ya ada. Di TKN itu ya ada suluk dan muraqabah, yaitu zikir jahar dan zikir kopi. Itulah suluk dan muraqabah di TKN Suryalaya. Mudah, sederhana, nggak pakai ribet. Nah, ini kalau kita memahami suluk dan muraqabah berdasarkan makna originalnya. Ada penjelasan beliau kan mengenai ini di dalam kitab Miftahus Sudur. Nah, silahkan lihat di video saya yang berjudul tentang muraqabah itu. Tetapi ternyata berkembang zikir muraqabah yang mengatasnamakan TKN Suryalaya. Nah, ini saya kira masalah. Dari mana sumbernya? Ya ada zikir muraqabah. Kalau di zaman Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, juga di zaman Syekh Ahmad Khatib Syambas, ya mungkin ada zikir muraqabah. Masih disunnahkan. Tetapi kan kita beda zaman. Kita di zaman Pangsa Abah Ano. Nah, ada tidak zikir muraqabah diajarkan oleh beliau? Nah, ini kan menjadi pertanyaan besar. Kenapa kok ada zikir muraqabah di TKN Suryalaya? Maka berdasarkan referensi yang ada di Surabaya, saya pun punya kesimpulan yang hakul yakin tidak ada zikir muraqabah yang 20 tingkatan itu ya, maksudnya ya. Tidak ada zikir muraqabah yang seperti itu di TKN Surabaya. Kenapa tidak ada? Karena kita sudah ada yang tertinggi dari itu. Apa? Tafakur tadi, amaliyah tawajuh. Ini tertinggi loh Bapak Ibu sekalian. Saya tidak punya waktu untuk menjelaskan perihal ini. Silahkan aja dipelajari meditasi tawajuh, amaliyah tertinggi di TKN Surabaya. Itu ada video khusus tentang itu. Kenapa? Karena yang dikejar adalah kualitas. Kalau zikir muraqabah, kuantitas jumlahnya ya sama dengan zikir jahar. Jadi kalau kita sandingkan zikir jahar dan zikir muraqabah itu sama. Dan yang lebih tinggi dari keduanya itu adalah zikir tawajuh, zikir hobi. Nah, silakan dipelajari di video saya sebelumnya ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ya mungkin ada banyak hal mungkin ya yang agaknya perlu sedikit kita luruskan agar kemurnian ajaran TKN Suryalaya ini, agar originalitasnya itu tetap terjaga, tidak tercampur baur dengan pemikiran-pemikiran yang tidak bertanggung jawab. Ada juga sebagian mubalik itu katanya, wah yang penting itu hikmat. Ini yang harus kita kuatkan. Masya Allah. Kita ini apa sebetulnya Bapak Ibu ya? TKN atau bukan? Kalau TKN kan sudah jelas ya. TKN, Tarekat Qadiriyah Naqsyabandiyah. Qadiriyah itu zikir jahar,
Naqsyabandiyah itu zikir hobi. Jadi yang penting khidmat ini sebetulnya kalimat-kalimat yang tidak bertanggung jawab sebetulnya, yang merusak citra TKN itu sendiri. Padahal yang harus kita kuatkan itu pertama sekali adalah TKN, zikir dahar dan zikir hobi itu. Ini yang seharusnya menjadi perhatian utama kita, zikir, bukan yang lain. Para sahabat Anam itu zikir terus yang beliau perhatikan di dalam kuliah-kuliah beliau. Adapun yang lainnya penting, tetapi dia tidak primer, sekunder. Khotaman tam, sekunder. Khidmat dalam arti mengabdi itu sekunder. Jangan sampai yang sekunder ini kita naikkan derajatnya menjadi primer, seakan-akan inilah yang paling utama. Berbahaya, TKN-nya nanti bisa hilang. Bahkan ada risiko yang sangat tinggi juga. Nanti akan muncul orang-orang yang berkhidmat, mengabdi ke TKN ini tetapi tidak berzikir. Ini sebetulnya bukan TKN, kayak organisasi pada umumnya kan, berkhidmat, mengabdi. Nah itu menjadi seperti hanya untuk kebutuhan duniawi. Sementara batin spiritual itu menjadi kurang tersentuh karena kurangnya perhatian terhadap zikir. Maka kalau dulu saya pernah dengar informasinya dari ikhwan sesepuh, apa sih TKN itu? Khidmat dan bakti. Jadi ada dua, khidmat dan bakti. Ada khidmat, ada bakti, ada zikir, ada tanbih, ada konsentrasi, ada kebajikan. Nah ini untuk menguatkan batin kita, juga ke sekeliling kita. Hablum minallahi wa hablum minan nas. Jadi seimbang, tidak berat sebelah. Jadi yang penting khidmat itu sebetulnya sangat mengganggu kalau kita betul-betul bertarekat. Yang ada adalah khidmat dan bakti. Ada juga yang mengatakan begini, wah TKN itu adalah guru, yang penting itu robitoh katanya. Robitoh itulah TKN, inti ajaran tarekat. Wah ini kan bukan TKN. Qadiriyah zikir dahar, Naqsyabandiyah zikir hobi. Robitoh itu ya robitoh, ikatan batin kita, ikatan tali spiritual kita. Memang robitoh itu sangat penting di dalam tarekat. Tetapi masalahnya begini, kuat atau tidak robitohnya, kan gitu. Atau khidmat tadi, khidmatnya itu sudah lurus atau tidak niatnya itu. Nah di sini zikir TKN itu menjadi penting sekali. Kenapa? Karena zikir itulah nanti yang akan menguatkan robitoh, yang akan meluruskan khidmat yang bengkok. Jadi zikir itu kunci, miftahnya bagi semua kebaikan spiritual. Apakah kebaikan khidmat, robitoh yang lurus, yang kuat, keyakinan yang teguh, yang hakul yakin, kesabaran yang betul-betul muncul dari batin spiritual, tanbih dan sebagainya. Semua itu dikuatkan oleh zikir TKN itu. Ini artinya robitoh tanpa zikir, robitohnya mungkin bisa lemah. Khidmat tanpa zikir, niatnya mungkin bisa menyimpang dari khidmat itu sendiri. Khidmat yang tulus, yang ikhlas, yang lurus, maka zikir itulah yang meluruskan penyimpangan ini. Jadi tanbih tanpa zikir, yang penting tanbih, tapi tidak berzikir, tidak dikuatkan oleh zikir, nanti tanbihnya itu hanya menjadi motivasi intelektual. Kita mengamalkan tanbih karena ada stimulasi atau dorongan-dorongan intelektual. Kita hafal sih tanbih itu, jadi tidak muncul dari batin spiritual. Padahal jelas dalam tanbih kehadiran sinamandal tina kasucian, kebaikan yang muncul dari kebaikan hati kita. Dan di dalam paragraf berikutnya beliau juga menjelaskan, tiada lain amalan kita tarekat Qadiriyah Naqsyabandiyah amalkan dengan sesungguh-sungguhnya untuk mendapatkan segala kebaikan zahir batin dan untuk menyingkirkan segala keburukan zahir batin. Wah jelas sekali ya Bapak Ibu sekalian. Jadi TKN itu kuncinya. Jadi robitoh kita lemah, kita kuatkan dengan zikir. Zikir TKN. Keyakinan kita lemah, kita kuatkan dengan zikir. Zikir TKN. Sangat jelas sekali bahwa zikir itulah kuncinya, kunci segala kebaikan zahir dan batin. Maka di dalam pasal 5 di awal paragraf, beliau sangat tegas sekali berkenaan dengan zikir itu. I'lam anna tariqa syekhina tariqa dzikri faqat la ghair, dzikrul lisan wal jinan. Ketahuilah bahwa tarekat para guru kita hanya, ya Bapak Ibu, hanya tarekat zikir saja. Tariqa dzikri faqat, hanya zikir saja, hanya tarekat zikir saja, la ghair,
bukan yang lain. Wah, ini ekstrim kalimat beliau ini, yaitu zikir jahar dan zikir khafi. Bahkan lebih ekstrim lagi, fa idza amartuka bi syai'in ghairah, bila aku perintahkan kalian selain zikir, fadrib sabhan, abaikan, wattabi adzikra, ikuti hanya zikir. Nah, ini kan ekstrim sekali. Ini bukan menafikan kalimat yang lain ya Bapak Ibu. Ini bukan menafikan amaliyah yang lain di TKN, tetapi ini untuk menegaskan zikir itu sangat penting, akbar asyaddu ta'tsiran. Jadi kita jangan ragu-ragu lagi, zikir itu adalah yang paling utama. TKN, ingat baik-baik. Qadiriyah itu zikir jahar, Naksabandiyah itu zikir khafi. Jelas sekali. Jadi zikir itu kuncinya, zikir jahar dan zikir khafi. Jangan disimpangkan ke yang lain. Jangan amaliyah yang lain itu kita naikkan derajatnya menjadi yang paling utama. Kita dudukkan di posisi sekunder. Yang primer itu adalah zikir jahar dan zikir khafi. Terlebih lagi di zaman sekarang ini berkembang isu-isu tentang kemursidan setelah pengarsa Abah Anom. Sebagian orang yang sebelumnya wakil talqin mulai mengubah posisinya sebagai syekh mursid. Alasannya karena jamaah yang mengakuinya, jamaah yang mengangkatnya. Dia sendiri tidak ada keinginan itu. Nah, ini argumentasi yang kacau balau, penuh dengan rasionalisasi. Bahkan ada juga isu tentang badal wakil talqin. Masya Allah, Bapak Ibu sekalian ya, kacau sekali keimanan kita. Keyakinan kita itu betul-betul dibuat kacau di dalam tarekat. Belum selesai masalah yang satu sudah muncul masalah yang lain yang lebih besar, yang lebih mengerikan. Bagi mereka yang tidak mengerti masalah ini, mungkin ya biasa-biasa saja. Tetapi bagi kaum hakikat, batin-batin yang sudah terbuka, wah ini masalahnya sangat serius, sangat serius sekali. Maka saya sering sekali mengatakan, bukan saya tidak memuliakan wakil talqin, sangat memuliakan wakil talqin. Hanya saja kita perlu memiliki pengertian yang kuat. Kita dudukkan suatu masalah itu dengan bijaksana, dengan benar. Para wakil talqin ya Bapak Ibu sekalian, beliau-beliau itu bukan syekh mursid. Beliau-beliau itu adalah petugas. Ingat baik-baik, petugas dari pengarsa Abah Anom. Wakil talqin itu bukan maqam. Jadi kalau dia sudah olah batin sampai pada tingkat spiritual tertentu, maka dia pun diangkat menjadi wakil talqin. Bukan. Wakil talqin itu bukan maqam. Wakil talqin itu adalah tugas dari pengarsa Abah Anom. Jadi kalau di dalam tradisi tarekat itu mainnya tugas saja. Pengarsa minta tugas lagi. Jadi tugas. Jadi wakil talqin itu ada tugas dari beliau. Dan wakil talqin tidak menunjukkan maqam, tetapi kemungkinan untuk mencapai maqam spiritual yang lebih tinggi itu sangat besar sebagai wakil talqin. Tetapi intinya wakil talqin itu tugas, bukan maqam. Maka kalau kita ingin melihat betapa hebatnya TKN, mungkin kita akan bisa melihat dari orang-orang yang tersembunyi, yang mereka tidak muncul ke permukaan, tidak banyak bicara. Mereka yang ditugaskan sebagai wali autad misalnya. Nah, mungkin kan belum pernah ketemu ya wali autad di TKN siapa. Tidak ditemukan di kalangan wakil talqin kecuali dua, yaitu wakil talqin Cianjur, pengarsa Ajengan Aang almarhum, dan pengarsa Akeh di Ciawi. Ini yang dianggap sebagai wali autad, dan yang dua lagi di kalangan ikhwan biasa. Maka tidak seharusnya seseorang wakil talqin lalu menganggap itu sebagai maqam, lalu pantas menduduki kursi beliau di dalam kemursidan. Jadi tugas dan tugas, bukan maqam. Ya sama seperti ibu-ibu dapur di Pondok Pesantren Suralaya yang orang melihatnya bagaikan bidadari ya, beliau itu. Nah itu tugas dari beliau. Ada yang jadi imam, jadi khatib, itu juga tugas. Tugas itu tidak menunjukkan maqam. Kadang-kadang pendidikan untuk membina batinnya sendiri. Ditugaskan di kaligrafi, ada juga supaya dia introspeksi diri dan mendalami kaligrafi. Ditugaskan menjadi qari, ditugaskan menjadi dosen supaya semakin menjadi dosen, tidak ngablung ngacaprak ngaler ngindul lagi ke sana kemari mencari tugas-tugas yang lain di luar tugas beliau. Jadi masalah yang muncul berkenaan dengan kemursidan ini menjadi sangat serius. Ini tidak main-main loh Bapak Ibu. Ini merupakan fitnah yang besar. Maka tentu saja di sini T-Pod menjadi menganggap penting untuk menjelaskan perihal kemursidan ini yang dibasiskan pada motto ilmu amaliyah, amal ilmiah, agar sebagian kita lebih bisa memelihara jalan spiritual kita, agar teguh lurus batin kita itu, ruh kita itu di jalan yang lurus. Seperti dalam kitab beliau pengarsa Abah Anom, dalam kitab Tauhid menjelaskan
Man talaba tariqal qaumi bighairi imamin 'arifin billahi taha fi awwali qadam wa kafa syarafan li tariqihim nurani. Siapa yang belajar tarekat kepada syekh mursyid yang tidak arif billah, dia hanya alim billah, telah terlihat kesombongan itu di awal kaki melangkah, sejak awal kemunculannya. Maka cukuplah mulia bagi mereka yang tetap bertahan dengan tarekat yang telah jelas nyata cahayanya. Jadi kita bertarekat itu kan untuk merendahkan diri, supaya bebas dari angkuh dan sombong. Tetapi ketika kesombongan itu sudah ada sejak awal kemunculannya, maka bagaimana kita bisa membangun batin spiritual kita yang penuh dengan tawadu, yang penuh dengan kaji diri, yang penuh dengan keyakinan di atas basis yang penuh dengan keraguan, yang penuh dengan keangkuhan dan kesombongan seperti itu. Nah, ini kan jelas dari kalam beliau ya. Maka bagi kita ya sudah cukup dengan tarekat yang jelas cahayanya, ya di tekian ini jelas cahayanya, ya sudah bertahan saja. Lakafa syarafan li tariqihimun nurani. Dan saya juga ada menyentuh perihal ini. Bagaimana di akhir zaman silsilah tarekat itu banyak yang terputus. Inna sahabata kanu ahlal jadbah biquwwati suhbatin nabi sallallahu alaihi wasallam. ثم انتشرت تلك الجواذب بعد علي إلى مشايخ الطريقة ثم تشعب إلى سلاسل كثيرة حتى ضعفت وانقطعت عن كثير منهم فبكى منهم المرسمون في صورة الشيوخة بلا معنى ثم تشعب منهم أهل البدع. Sesungguhnya para sahabat adalah ahli-ahli hakikat karena kedekatan mereka dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Lalu menyebarlah ilmu hakikat itu setelah Imam Ali kepada syekh-syekh tarekat yang banyak. Lalu berkembang lagi ke silsilah-silsilah tarekat yang banyak, sehingga melemahlah, terputuslah kebanyakan silsilah tarekat itu. Nah ini dha'afat wa qata'at, melemah dan terputus silsilah tarekat itu. Lalu fabaqiya minhum al-murassamuna fi surati syuyukhah bila makna. Maka tersisalah orang-orang yang gambaran zahirnya seperti Syekh Mursyid bila makna hakikatnya bukan Syekh Mursyid. Summa tasya'aba minhum ahlul bidah. Lalu bermunculanlah dari tarekat yang seperti ini ahli-ahli bid'ah. Jadi masalahnya itu adalah silsilah, bukan ajaran. Ajarannya boleh baik, ajaran TKN, tetapi silsilahnya bagaimana? Bila silsilah bermasalah, maka sesungguhnya ini bid'ah. Ini merupakan penyimpangan dari jalan yang lurus. Karena itu bila kita di dalam tarekat ini kan kita menjemput keyakinan supaya kita dengan tarekat itu makin hakul yakin. Maka bagaimana mungkin kita membangun bangunan keyakinan kita lebih-lebih mencapai hakul yakin? Ini kan nafsu mardiyah ya, ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin. Tapi kita membangun keyakinan itu di atas yang penuh dengan keraguan. Tidak mungkin. Tidak mungkin bangunan keraguan bisa membuahkan keyakinan. Bangunan keraguan, buahnya adalah keraguan juga. Lalu kemudian juga Bapak Ibu sekalian kan ada kadang basis argumentasinya itu adalah haditsun nafsi. Nah ini video sebelumnya dapat hatib ini, hatib itu, bisikan ini, bisikan itu, lalu dijadikan hujjah sebagai argumentasi. Kan ini menjadi sangat kacau. Haditsun nafsi atau kotoran batin kok dijadikan hujjah, apalagi ini hujjah kemursidan. Oh dapat hatib ini, padahal hatib itu lebih kepada kotoran batin, haditsun nafsi yang seharusnya dibuang bukan dipungut. Jadi ilham yang berdasarkan haditsun nafsi itu masih kotor, tidak bisa dijadikan argumentasi, masih tercampur oleh logika, masih belum murni. Makanya menjadi penting untuk mendapatkan tajalli dzat, tajalli yang sempurna, batin yang mukhlas, terbebaskan, tercerahkan dari logika, dari kemelekatan asbab apapun, sehingga ilhamnya menjadi ilham yang benar. Nah ini ada di dalam episode Syekh Mursyid ya. Lalu bagaimana cara untuk mendapatkan batin yang mukhlas, ilham yang benar, tafakkur, dan kemudian mengalami baqa billah. Nah baqa billah itu kan kalau beliau Sahabat Anom, beliau membuktikannya selama 2 minggu ya di pojok madrasah. Baqa billah. Maka dengan baqa billah itu sudah bisa dipastikan beliau otomatis mendapatkan tajalli yang sempurna itu. Maka dengan tajalli yang sempurna itu ilham menjadi benar. Nah ini sebetulnya bukan melanggar tanbih ya Bapak Ibu, bukan menyalahkan sebetulnya. Tetapi di sini saya punya kewajiban untuk menjelaskan apa adanya perihal ini, tidak ditambah-tambah, tidak dikurang-kurang. Untuk apa? Untuk memelihara akidah tarekat kita.
Jadi sebetulnya ini konsumsi untuk kita yang di TKN Suriraya bimbingan Pangsa Abah Anom Tipot ini. Jadi kita yang masih di TKN Suriraya bimbingan Pangsa Abah Anom, ya kita mungkin sekarang ini harus banyak-banyak bersabar ya Bapak Ibu. Insya Allah selamat, insya Allah selamat, insya Allah selamat ya. Kita bertahan aja dengan Pangsa Abah Anom. Jalur beliau, tarekat beliau sudah benar, hakul yakin benar. Jadi Bapak Ibu sekalian, insya Allah materi-materi di Tipot ini tidak sesat ya, tidak menyimpang. Dan saya di sini insya Allah konsisten merujuk utamanya ke kitab Miftahus Sudur, kuliah-kuliah beliau, Pangsa Abah Anom, dan juga kitab Sirrul Asrar karya Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Inilah referensi utama daripada Tipot channel ini. Kemudian juga bila masih banyak hal yang ingin dipertanyakan, karena memang ada banyak hal juga yang tidak mungkin saya sampaikan ke khalayak di YouTube ini, maka silahkan saja silaturahmi ya. Insya Allah saya juga ada kok di kantor LDTKN di Pondok Pesantren Suriraya. Ya kita bisa berdiskusi, ngopi-ngopi bareng, ngopi santai ya, dalam upaya kita sama-sama untuk menguatkan keimanan dan keterakatan kita. Baik, itu saja yang dapat kita pelajari pada kesempatan kali ini melalui barokah dan karomah Guru Agung Pangsa Abah Anom. Semoga bisa menguatkan keimanan dan keyakinan kita, khususan Datul Muazzam Guru Agung Pangsa Abah Anom Syekh Syekh Muslah wa Fatajul Arifin radhiyallahu anhu. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wasallam tasliman. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.